Oke, kita akan lihat seberapa bagusnya dari si Hearthstone ini, sama kita lihat si icon Hearthstone ini ya. Sekarang kita lihat sebagus apa sih. Nah, karena salah satu sebagian besar orang yang ingin melakukan hal tersebut ya, mungkin bisa dibilang sangat bagus itu ya. Jadi memang si Iconic Heart ini merupakan salah satu single depan untuk si Hearthstone ini. Dia langsung melakukan latihan untuk persiapan Jepang itu persiapan buat si festival atau acara. Ya sebenarnya sih memang Hearthstone ini memang dibilang sudah cukup maju dan melakukan festival yang besar dari Jepang. Mereka ingin tahu, ingin melakukan sesuatu yang unik dan juga menarik, soalnya memang si Hearthstone ini terkenal dan gerakannya cukup bagus. Yang ada itu ya, pas gerakan si Iconic Heart ini benar cukup bagus untuk dilihat, apalagi gerakan koreografinya udah begitu bagus. Dan itu pasti karena si MV nya sendiri ya, mereka diciptakan dengan sangat baik dan juga cukup matang gitu ya, cara kru produksi ya. Koreografi yang dilakukan sama Iconic Heart ini terbilang keren dan juga cukup unik gitu ya. Kalau sampai jadi lagu paling viral yang mereka digemar-gemarkan sejak awal gitu ya. Dua lagu tersebut mereka mendapatkan unsur J-pop dan juga unsur kawaii-nya, dan juga dari sistem gerakan yang sederhana dan juga cukup eye-catching di tengah, membuat MV ini terasa cukup hidup dan juga cukup nice gitu ya. Terkesan bagus, tapi emang bagus itu MV nya. Tapi soal si gerakan si Jiwo itu ya, yang gak ketahanan enggak itu ya, gerakan para membernya itu ada sinkronnya gitu, sampai Jiwo itu lagi ada di bagian leader. Nah itu nomor soal MV tersebut, dia berada di dalam ruangan sekolah gitu ya. Cuma ruangan sekolah tersebut banyak sekali orang-orang yang lagi belajar gitu ya. Dan unsur J-popnya yang terasa khas banget ya, yang digabungkan dengan koreografi khas Korea tersebut ya. Mereka sejak awal ini mendepankan sisi keunikannya masing-masing. Sisi keunikan tersebut tidak pernah ada di beberapa grup lain ya. Mereka ingin melakukan sesuatu yang cukup unik, menarik dan juga pas. Saya merasa untuk gerakan koreografi yang mereka dihadapi sama si Hearthstone ini, mereka dibilang sangat sukses dan juga bikin terpesona. Apalagi sejak perilisan MV-nya di tanggal 12 Agustus 2026 ini mendapat banyak sekali pujian masyarakat dan para netizen, sehingga saat ini lagu tersebut tetap jadi pembincangan di masyarakat Indonesia, terkhusus buat fans di seluruh negeri yang ingin menyaksikan MV tersebut. Bagi mereka sendiri, di balik MV yang sangat keren tersebut, terdapat satu hal yang menarik dari MV ini, yaitu unsur animenya yang sangat kental. Ya walaupun gak 100% anime, tapi ya ini mendepankan unsur Sailor Moon
Ya kita tahu ya, karena Salmon itu terkenal di Indonesia itu di tahun 1990-an ya, masih kecil memang. Dan perempuan itu suka banget sama boneka-boneka khas Salmon ya. Soal tapi dijadikan MV semacam itu emang sebagus yang mereka harapkan sebenarnya. Mereka mendapatkan unsur kreativitas dari si Hearthstone mereka sendiri demi menciptakan unsur pop culture yang ada di negara itu si Jepang gitu. Para fans yang terbiasa untuk membeli album ikonik hari ini sedang laku keras di pasaran Amerika Serikat. Bagi sebagian besar untuk orang Jepang sendiri, album tersebut terkenal sangat sukses di pasaran di Indo. Enggak maksudnya di Jepang. Album tersebut sukses banget di Jepang. Bahkan beberapa hari sebenarnya sih ya, itu acara festival Meza Machina itu udah berlangsung hari ini di tanggal 14 Agustus 2026 ya. Selain itu ya, promosi lainnya tersendiri meliputi sebagian besar apa mereka seperti promosi fan meetingnya, promosi meeting khusus Jepang, Korea ataupun Cina, itu semuanya satu persatu tiketnya langsung habis terjual. Bahkan sebagian besar untuk boneka, plush dan juga yang lainnya itu ya mereka sempat dijual di pasaran dan mereka akhirnya dia itu laku keras di pasaran Jepang. Saya yakin gitu ya, koreografi dari si Iconic Heart itu memang tergolong keren dan sudah pasti menjadi salah satu yang paling eye-catching dan tak semua koreografi Hearthstone yang lain. Terkhusus buat mereka bahkan ada itu si Carmen itu ya, si Yoha, Jiwoo, Ian, Aina, Ian itu punya koreografi yang cukup unik dan juga menarik. Sesuai dengan mereka yang ingin mereka dari sejak awal sejak MV-nya dirilis. Banyak sekali pujian dan juga respon positif terhadap lagunya yang satu ini. Ya, memang sangat sukses, cukup sempurna buat sebuah MV. Tapi tahukah, karena MV tersebut menampilkan sosok itu Fan Bella. Cuma sosoknya udah dikenalin pas di behind the scenes, yaitu si Yim Yobin ya. Yim Yobin itu merupakan seorang trainee SM Entertainment dan berusia 30 tahun dan dia masih awet muda sampai sekarang ya, masih muda gitu ya membernya. Dia itu kemungkinan besar merupakan member dari si Hearthstone ya, sebelum akhirnya resmi diperkirakan di bulan Februari 2025. Lihat untuk si Yunobinnya sendiri, dia cukup cakep lah. Dia cukup cakep sih, beautiful banget sih mukanya, bener cantik banget mukanya, bener bagus mukanya. Sekarang itu ya, masih heran gitu ya, siapa di balik topeng tersebut. Ternyata trainee. Ternyata MV tersebut sukses besar di kalangan para fansnya sendiri. Bahkan untuk saat ini mereka dijadikan sebuah lagu yang ingin didengarkan pada lagi santai, lagi aktivitas, lagi sekolah,
Ini wajar banget kayak danain film tersebut. Oke, kita lanjut aja dari sini ya. Sebenarnya itu menjadi awal yang cukup baik soal si debut si iconic part yang satu ini. Mereka sempat melakukan latihan yang serius. Mereka ingin tahu ya, mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan segala yang terbaik, mulai koreografinya dan juga tariannya. Itu semua cukup baik secara masif. Dibutuhkan seorang koreografer yang handal dan juga makmur ya, hingga membuat banyak sekali candaan mereka tahu sejak awal. Mulai dari Carmen ya, Carmen dia langsung melakukan hal-hal itu nanya gitu ya. Mereka terus ya berjuang keras buat bisa mereka inginkan dengan sepenuh hati dan juga banyak sekali tantangan yang mereka hadapi menaik si comeback Jepang ini. Kakak dulu ya, sejak di KMA 2026 ya, mereka udah ada spoilernya tersendiri buat si iconic partnya, tepatnya pas intronya gitu ya, lama banget ya, apa kan spoiler atau enggak ya. Lalu mereka ini bersusah payah buat bikin seolah surprise gitu ya, dengan gerakan dan tarian yang begitu masif dan juga cukup smooth. Maka inginkan segala hal yang cukup bagus dan juga cukup mantap ya. Kalau misalkan gitu ya, Evina sendiri sukses ya, mereka pasti ingin tahu bagaimana gitu ya soal gerakannya. Itu nama mereka inginkan pas comeback Jepang itu ya. Memang koreografi yang mereka dihadirkan dari hardstyle dan tegas, sangat simple dan juga sangat mudah dan ya, khususnya di era fokus ataupun style gitu ya. Mereka melakukan sinkronisasi dan baik dan juga matang. Tapi pas comebacknya mereka tahu sejak awal tentang idaman para member-member cantik dan menawan seperti Ian, Stella sama si Ian, si Carmen juga seperti itu ya. Dia cukup cantik. Tapi yang mereka hadirkan sejak awal ya, gerakan yang mungkin ya udah cukup baik dan juga mantap soal itu ya. Memang ya itu ya, sebagus tayangan mereka dialami sama si hardstyle ini ya, tetap ada suatu kendala yang masif ya. Cuma pas penampilan itu fokus ya, yang ada di event meeting Jepang yang tahun lalu itu ya, selalu punya masalah di bagian koreografinya. Bahkan penampilan di Inkigayo-na aja itu fokus ya, si Ian lagi lakukan fokus gitu ya, malah handphonenya langsung jatuh ya, langsung jatuh handphonenya. Untung dia gak mengganggu gerakan yang signifikan gitu ya. Mungkin kalau misalnya Anda menanti sejak hardstyle ini comeback my debutnya itu. Oke, lanjut ya. Semoga saja itu ya, yang mereka
ditujukan sama si Hearthstone ini, mereka sangat bagus dan setiap koreografi ya. Tak pada seberapa besar jarak atau enggaknya seorang member ya, kita harus menjaga dan juga menghargai para member-member tersebut dengan baik dengan cukup dan sempurna. Kan tahu kan juga mereka yang direalisasi Carmen itu ya, mereka udah diatasi dengan baik sejak comebacknya dari si Remontan di bulan Juni yang lalu itu mendapat respon positif dari para netizen. Upaya yang mereka lakukan pada Hearthstone ini mereka cukup baik dan juga cukup efektif gitu ya. Mereka sempat ingin datang ke fan sighting Cina ataupun mereka kunjungan sama ini yaitu Jepang gitu ya. Jepang memiliki salah satu fanbase Hearthstone paling lama sih ya. Mereka ingin tahu soal makanan Jepang atau kebudayaan atau fashion gitu ya. Mereka ingin tahu soal budaya mereka sendiri dan cara yang mereka ditunjukkan bagi para casual fans maupun para fanbase yang ada di Jepang. Untungnya mereka ingin mengetahui segala hal yang mereka gambarkan mengenai debut dari si iconic heart itu ya. Tahu mereka ingin jaga kelestariannya terhadap para fanbase mereka masing-masing. Mereka tahu soal keluarga November asli dari dulu emang soal si Jimo itu mereka jago bahasa Jepang gitu ya, dan juga mereka jago dan bahasa Inggris. Si Carmen juga mereka jago bahasa Indonesia dan keterampilan yang sangat baik gitu ya. Jun dan rapnya yang seperti itu ya. Jong yang menggambarkan personanya itu juga Aina sama si Yuha itu mereka tuh jadi dua yang hebat dalam masing-masing grup. Sebenarnya sih ya mereka ini dimaksudkan untuk berkreativitas ya. Ide yang mereka lakukan sama si Hearthstone melalui debutnya si iconic heart itu, mereka sampai masuk ke media global Jepang pada kala itu ya, hingga menjadi salah satu debut Jepang yang paling bagus, bahkan melampaui para fanbase Hearthstone yang ada di Jepang saat itu ya. Taja juga mendapat banyak pujian dan juga para fansnya pada saat itu.